Anjing menangis di belakang rumah mereka. Adiknya Komang yang paling kecil ini bilang, kok dari beberapa hari yang lalu, adiknya ini sering sekali merasa gelisah. Selamat kumpul ya ngerti jadi dini jak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan saya Tosinja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk semeton yang mungkin belum bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber saya. Nah, kali ini narasumber saya namanya Komang. Komang ini adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara. Dan menurut Komang, jarak usianya dia dengan semua saudaranya ini cuma terpaut 1-2 tahun. Komang ini tamatan SD dan hampir semua saudaranya ini juga hanya tamatan SD. Komang ini berasal dari desa yang sangat terpelosok di daerah Singaraja sana. Nah, menurut Komang semeton, semua keluarganya Komang dari paman, bibi, nenek, bahkan kakeknya bekerja menjadi seorang pemetik buah kelapa. Dan begitu juga dengan orang tuanya Komang. Kakak-kakaknya Komang ini dari kecil sudah terbiasa ikut dengan kedua orang tuanya untuk bekerja di lapangan. Begitu juga dengan Komang. Sampai setelah Komang ini tamat SD, Komang mulai diajari oleh orang tuanya bagaimana caranya bekerja di lapangan. Tapi ketika itu Komang dengan adik-adiknya hanya ditugaskan untuk memungut buah kelapa dan juga janur. Kemudian kelapa dan juga janur ini akan diangkut oleh Komang dan dibawa di mobil pickup yang memang sudah disediakan. Nah, singkat cerita semeton, setelah waktu berlalu ya, ketika Komang ini memasuki usia 20 tahunan, Komang memutuskan tidak memperbolehkan ibu dan ayahnya ini bekerja ke lapangan lagi. Dan ketika itu kakaknya Komang sudah ada yang menikah dan mereka tetap tinggal satu natah bersama. Saat kedua orang tuanya Komang ini sudah mulai tua, Komang dan juga semua adik-adik berikut dengan kakak-kakaknya saling bahu-membahu untuk merawat kedua orang tuanya. Sampai suatu ketika kakak pertama, kedua, dan ketiga ini kan memang sudah menikah. Dan memang mereka itu sudah punya rompok atau bisa dibilang hunian sendiri di satu natah bersama dengan kedua orang tuanya. Komang dengan adik-adiknya ini masih tinggal satu atap dengan kedua orang tuanya. Tapi engken keadaan unduk ya semetonnya, bapaknya Komang ini tipikal bapak yang sangat sulit sekali dikasih tahu semeton. Komang sebenarnya sudah berusaha untuk mencukupi biaya kebutuhan kedua orang tuanya. Tapi bapaknya ini sering sekali diam-diam akan pergi memburuh memetik buah kelapa di rumah tetangga. Dan ketika Komang tahu, tentu saja Komang akan marah-marah. Komang dan juga saudaranya ini ingin sekali melihat kedua orang tua mereka hanya menikmati hidup di masa tua. Nah, kedua orang tuanya Komang ini meminta dibelikan 1 ekor sapi dan juga babi. Karena mereka tuh kayak tidak suka kalau hanya berdiam diri. Dan Komang pun mengiyakan. Komang dengan saudaranya ini patungan membelikan anak sapi dan juga anak babi untuk kedua orang tua mereka. Tapi orang tuanya Komang ini masih sangat sering diam-diam akan bekerja memetik kelapa di rumah tetangga. Ketika itu, Komang dengan saudaranya ini kan waktu itu perekonomiannya sudah mulai membaik. Mereka ini sudah punya 3 mobil pickup yang memang khusus dibawa ketika bekerja memetik buah kelapa. Para wanita yang ada di rumahnya Komang ini dipekerjakan untuk mengangkut buah kelapa ini ke mobil pickup. Dan yang lelaki akan bertugas untuk memetik buah kelapa. Dan tentu saja semeton, tidak ada sistem kekeluargaan. Semuanya benar-benar dicek. Kalau memang gajinya si A 100, ya si B juga 100. Dan begitu juga sebaliknya. Di situ Komang salah satu keluarga yang memang sudah paling muncul. Karena bisa dibilang dia ini yang paling berpengalaman dan sudah punya banyak sekali pelanggan. Keadaan keluarganya dia sangat baik-baik saja. Satu natah itu semetonnya, coba bayangkan. Komang hidup dengan kedua orang tuanya, dengan 4 adik laki-lakinya, dan juga dengan 5 kakaknya yang sudah menikah dan ada juga yang masih teruna. Pokoknya pekarangan rumahnya Komang ini tidak pernah sepi karena memang Komang terbiasa dari kecil hidup dalam lingkungan yang seperti itu. Suatu hari semeton di tahun 2013, tepatnya 3 hari sebelum Rainan Galungan, Komang benar-benar panen ketika itu. Dia dengan adik dan juga kakaknya ini mendapatkan order yang sangat banyak. Dan
Orang tuanya ini diminta oleh Komang untuk memasak saja di rumah. Tolong sediakan makanan yang enak dan tolong juga bersihkan rumah karena kami tidak mau melihat ibu dan bapak bekerja kembali. Nah, waktu itu semeton 3 hari sebelum Renan Galungan, Komang dengan lelaki yang ada di rumahnya ini pergi untuk bekerja ke lapangan untuk memetik buah kelapa. Karena di Penampan Galungan, buah kelapa ini sudah harus dikirim ke luar Bali. Nah, waktu itu, entah bagaimana, dari pagi semetonnya Komang sudah merasa ada firasat yang tidak baik. Komang pun seperti biasa semeton bangun pagi-pagi, sarapan, mempersiapkan semuanya dengan adik-adiknya, kemudian sembahyang bersama-sama ke Merajan, lalu berangkat. Ketika itu tidak lupa Komang ini memberikan uang jajan untuk kedua orang tuanya. Kakak-kakaknya Komang ini juga punya kayak lahan sendiri, mereka itu punya saudagar langganan sendiri, dan kakak-kakaknya ini memetik buah kelapa di desa yang berbeda dengan si Komang. Ketika itu Komang pergi dengan keempat adiknya ini pergi memetik buah kelapa ke desa A. Nah, saat itu juga semeton ada 3 perempuan yang memang bekerja dengan Komang yang berasal dari satu desanya si Komang yang selalu ikut ketika Komang ini bekerja ke lapangan. Dan anehnya, dari Komang menghidupkan mobil sampai selesai bekerja di lapangan, kok dia tuh kayak merasa ada sesuatu yang tidak enak semeton. Saat istirahat jam makan siang, Komang dengan beberapa adiknya ini kan sedang makan. Salah satu adik yang paling kecil bilang, "Beli, kok saya merasa ada sesuatu yang tidak enak ya Beli ya?" Adiknya Komang yang paling kecil ini bilang, "Kok dari beberapa hari yang lalu, adiknya ini sering sekali merasa gelisah dan sering mendengar suara anjing menangis di belakang rumah mereka." Nah, saat itu Komang berpikir, berarti bukan cuma dia dong yang merasakan ada sesuatu yang aneh dan seperti ada firasat yang tidak baik. Dan saat itu semeton karena memang Astungkara pekerjaannya Komang ini selesai lebih cepat, Komang pun pulang ke rumah di jam 3 sore. Nah, lokasi tempatnya Komang ini memetik buah kelapa semeton itu tuh mungkin sekitar 1,5 jam perjalanan untuk menuju ke rumahnya Komang. Saat Komang tiba di rumah, seperti biasa Komang ini akan menyurtir buah kelapa berikut dengan janurnya. Dan setelah itu Komang akan pergi mandi, kemudian makan. Tapi saat Komang ini masuk ke pekarangan rumahnya ya, tidak ada siapapun. Kakaknya Komang sepertinya masih berada di lapangan dan juga kok tiba-tiba orang tuanya tidak seperti biasa. Kalau yang dulu-dulu semeton setiap Komang ini pulang kerja, ibu dan bapaknya akan menyambut dengan senyuman, membuatkan kopi ataupun membuatkan makanan yang enak. Dan Komang dengan adik-adiknya ini biasanya akan dipaksa untuk makan dulu baru boleh melanjutkan pekerjaan. Tapi ketika itu rumah terlihat sangat sepi ya. Bahkan ponakan-ponakannya Komang juga tidak ada. Saat Komang ini berusaha masuk, ternyata rumah orang tuanya ini sudah digembok. Nah, waktu itu Komang juga tidak melihat ada tetangga di sekitar rumahnya yang sedang beraktivitas. Komang bingung dong. Komang dengan adik-adiknya ini saling bertanya-tanya, ini tuh kok rumah dalam keadaan sepi sekali. Nah, waktu itu Komang pergi ke rumah tetangga dan ternyata tetangga yang ada di samping rumahnya Komang ini juga tidak ada. Tetangga yang ada di samping rumahnya Komang ini mungkin sekitar 5 atau 4 orang. Dan waktu itu Komang bingung, kok bisa cepokan tidak ada siapapun di sana. Nah, saat itu semetonnya Komang pun duduk sebentar di teras rumah dengan adik-adiknya sambil menunggu kedua orang tuanya. Sekitar 1 jam berlalu, sampai Komang ini sudah selesai makan, kok orang tuanya juga tidak ada. Nah, ketika itu Komang melihat tetangganya baru pulang dan Komang pun pergi ke rumah tetangga yang persis ada di sebelah rumah orang tuanya. Ketika itu tetangganya ini sangat kaget melihat Komang. Tetangganya ini bilang, "Mang, kenapa kok kamu ada di sini? Kenapa kamu tidak mencari orang tuamu?" Nah, Komang kaget dong mendengar pertanyaan dari tetangganya ini. Komang bertanya, "Emang ada apa ibu, bapak, ada apa? Kok orang-orang tidak ada di rumah?" Nah, tetangga ini adalah memang masih ada hubungan keluarga dengan si Komang dan juga kedua orang tuanya. Ketika itu tetangganya ini bilang mereka baru saja datang dari tempat ditemukannya mayat bapaknya Komang, yang ternyata bapaknya Komang ini jatuh dari pohon kelapa. Boom. Kok gini? Ketika Komang mendengar cerita dari tetangganya ini, dia merasa sangat kaget. Dia tuh kayak, "Hah?
Nah, Komang pun meminta alamat di mana lokasi dari bapaknya ini ditemukan. Dan saat itu, Komang dengan adik-adiknya langsung mengambil sepeda motor dan pergi ke lokasi yang dituju. Nah, sampai di sana semeton, warga sudah berkerumun. Banyak sekali ada warga yang sedang menyaksikan kalau bapaknya si Komang ini ya sudah dimasukkan ke sebuah peti. Dan waktu itu Komang melihat ibunya menangis histeris dengan kakak-kakaknya di sana. Komang melihat dari kejauhan, bapaknya ini sepertinya memang sudah tidak bernyawa dan siap-siap akan dibawa pulang ke rumah. Nah, waktu itu semeton Komang berlari langsung memeluk mayat bapaknya. Dan Komang melihat ya, bagian belakang kepala bapaknya ini sudah hampir remuk. Dan banyak sekali ada yang keluar dari kepala bagian belakang bapaknya. Ketika itu Komang seperti tidak menyangka, kok bisa-bisanya bapaknya ditemukan dalam keadaan seperti itu. Nah, waktu pun berlalu semeton, akhirnya bapaknya pun dimakamkan. Komang bilang dia tuh kayak tidak terlalu mengingat apa yang terjadi di hari itu. Karena Komang tuh kayak tidak percaya gitu loh, kok bisa-bisanya bapaknya meninggal secepat itu. Karena memang kondisi mayat bapaknya ini bisa dibilang sudah setengah hancur, bapaknya pun langsung dimakamkan di hari itu juga tanpa persiapan yang cukup gitu loh. Nah, setelah itu semeton selama 7 hari 7 malam, keluarga besarnya Komang ini baru membuatkan banten yang layak. Dan itu diaturkan di Seme. Nah, saat itu semeton, kan tepatnya 8 hari setelah bapaknya ini berpulang, Komang pun rapat dengan keluarga besarnya. Di saat itu, Komang mendengar cerita dari ibunya kalau bapaknya Komang ini sebenarnya di hari Komang dengan keluarganya ini sedang ada kerja ke lapangan ya, bapaknya ini diam-diam bekerja ngalap nyuh atau memetik buah kelapa di desa tetangga. Dan sebenarnya ibunya si Komang sudah melarang suaminya untuk bekerja lagi. Tapi bapaknya Komang ini tipikal orang yang memang sangat mencintai pekerjaan ini. Jadi tidak jarang bapaknya akan mengambil diam-diam pekerjaan tersebut tanpa minta izin dulu kepada anak-anaknya. Dan mungkin karena hari itu adalah hari sial bapaknya, engken kadan unduke, ada salah satu karyawan yang ikut bekerja dengan bapaknya yang melihat ya, bapaknya Komang ini dari baru jalan ke lokasi yang dituju untuk bekerja, dia tuh terlihat sudah sangat uring-uringan dan juga terlihat sangat tidak nyaman. Dan ibunya Komang bilang, kalau memang kamu tidak nyaman tidak usah bekerja. Tapi bapaknya Komang ini seolah-olah tetap ingin bekerja. Nah, saat itu semetonnya menurut ibunya Komang, dari beberapa hari yang lalu bapaknya Komang ini sering cerita dia tuh seperti mendengar suara orang memanggil dia setiap malam. Dan bapaknya Komang ini juga sering mengeluh kalau kuping bagian kirinya ini terasa sakit. Nah, ibunya Komang pun bilang kepada suaminya, jangan dah kamu bekerja gitu loh, nanti kalau anak-anak kita tahu nanti mereka marah. Tapi bapaknya Komang bilang dia sangat mencintai pekerjaannya ini karena dari kecil sampai punya 10 anak dia masih bekerja gitu loh. Jadi tolong jangan halangi dia. Seperti bapaknya Komang ini kayak pengkung sindok gitu loh semeton. Nah, di hari itu sebenarnya ibunya Komang ini sudah agak berat hati gitu loh melepas kepergian bapaknya untuk bekerja. Tapi karena bapaknya tidak bisa dikasih tahu, setelah Komang dan juga kakak-kakaknya berangkat, bapaknya pun berangkat ke desa tetangga untuk memetik buah kelapa dengan 4 karyawan yang diam-diam memang direkrut oleh bapaknya. Dan engken kadan unduke, bapaknya Komang ini dari belum naik ke pohon kelapa memang terlihat sudah sangat gelisah. Dan engken keadaan unduke juga semeton. Tiba-tiba karyawan yang menunggu di bawah untuk siap-siap memungut buah kelapa yang dipetik oleh bapaknya mendengar bapaknya ini berteriak, "Ah, bluk!" Kemudian mereka melihat bapaknya Komang ini sudah ditemukan di tanah dengan keadaan kepala yang sudah hancur. Karena bapaknya ini jatuh dari pohon kelapa yang sangat tinggi.